Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad dari Prodi Teknik Elektro 2020. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Baik, kita ke bab 2 pembahasan. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian karakter religius. Kata karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Ataupun menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang dibentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan virtues yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebijakan terdiri atas sejumlah nilai moral dan norma seperti jujur, berani bertindak, dan dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Sedangkan menurut para ahli memaknai karakter itu secara beragam. Di antaranya A. Muhammad Mahbubi mengutip dari Muhammad Furqon Hidayatullah mengemukakan bahwa istilah karakter berasal dari bahasa Latin yang memiliki makna dipahat. Diibaratkan seperti sebuah balok granit yang harus memahatnya harus dengan hati-hati. Ketika sembarangan saat memukul, maka batu granit tersebut akan rusak. Karakter merupakan gabungan dari kebijakan dan nilai-nilai yang dipahat di dalam batu hidup tersebut, sehingga akan menyatakan nilai yang sebenarnya. Sedangkan B. Menurut Muklas Samami dan Haryanto menyebutkan bahwa karakter dapat dimaknai sebagai value atau nilai-nilai dan kepribadian, cara berpikir, dan perilaku yang mempunyai ciri khas bagi setiap individu sebagai bekal hidup dan bekerja, sama baik terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Suatu karakter merupakan cerminan dari apa yang melekat dalam sebuah identitas. Orang bisa terlihat mempunyai karakter yang baik apabila ia menentukan keputusan dan siap mempertanggungjawabkan dari setiap keputusan yang telah dilakukan. C. Selanjutnya, menurut Hermawan Kertajaya dalam bukunya Growth with Character, The Model Marketing, mengemukakan bahwa karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Ciri khas ini pun yang diingat oleh orang lain tersebut dan menentukan suka atau tidak sukanya mereka terhadap sang individu. D. Sedangkan menurut Lincona dalam bukunya Marzuki menegaskan bahwa karakter adalah suatu watak yang terdalam untuk merespon suatu dengan cara yang baik dan bermoral. Menurut pandangannya, karakter adalah suatu watak yang dapat diandalkan
untuk merespons situasi dengan cara yang menurut moral baik. Nah, dari beberapa pengertian karakter di atas, maka pengertian tersebut sangat identik dengan akhlak, sehingga karakter dapat diartikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan dengan Allah. Salah satu karakter yang penting diajarkan adalah karakter religius manusia. Yang berkarakter adalah manusia yang religius. Karakter religius sendiri termasuk dalam 18 karakter bangsa yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kemendiknas mengartikan bahwa karakter religius sebagai sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Selain itu, karakter religius adalah karakter manusia yang selalu menyandarkan segala aspek kehidupannya kepada agama. Ia menjadikan agama sebagai penuntun dan panutan dalam setiap tutur kata, sikap, dan perbuatannya, taat melaksanakan perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya. Karakter religius sangat penting. Hal itu merujuk pada Pancasila, yaitu menyatakan bahwa manusia Indonesia harus meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan konsekuensi melaksanakan segala ajarannya. Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan harus berlandaskan sesuai dengan ajaran Islam. Dari pengertian karakter religius yang telah dikemukakan di atas, karakter religius dapat diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian, sikap, perilaku seseorang yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan berlandaskan ajaran-ajaran agama. Ciri-ciri karakter baik dan buruk. A. Ciri-ciri kepribadian yang baik atau karakter yang baik. 1. Mampu menilai diri sendiri secara realistis. Artinya, mampu menilai apa adanya tentang kelebihan dan kekurangan secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. 2. Mampu menilai situasi secara realistik, artinya dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan yang sebagai sesuatu yang sempurna. 3. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, artinya dapat menilai keberhasilan yang diperoleh dan mereaksinya secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks. Apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup, jika mengalami kegagalan, dia tidak mereaksinya dengan frustasi, tetapi dengan sikap optimistik. 4. Menerima tanggung jawab adalah dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. 5. Kemandirian. Memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak. Mampu mengambil keputusan, mengarahkan, dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. 6. Dapat mengontrol emosi, merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stres secara positif atau konstruktif, tidak destruktif. 7. Berorientasi tujuan, dapat merumuskan tujuan dalam setiap aktivitas kehidupannya berdasarkan pertimbangan secara matang atau rasional, tidak atas paksaan dari luar, dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan.
B. Ciri-ciri kepribadian buruk atau karakter buruk. 1. Mudah marah atau tersinggung. 2. Menunjukkan kekhawatiran atau kecemasan. 3. Sering merasa tertekan, stres atau depresi. 4. Bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. 5. Ketidakmampuan untuk menghindar dari pelaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. 6. Kebiasaan berbohong. 7. Hiperaktif. 8. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. 9. Senang mengkritik atau mencemooh orang lain. C. Bagaimana menjadi insan berkarakter? Upaya menjadi insan berkarakter dimaksudkan untuk membangun generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara kognitif saja, tapi juga efektif dan psikomotor. Keberhasilan pendidikan karakter tidak lepas dari dukungan individu, keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitar. Ketiga, lingkungan pendidikan ini harus sinergis dalam melaksanakan pendidikan karakter. Harapannya, jika ketiganya berjalan seiring dengan seirama, maka nilai-nilai karakter yang baik akan terinternalisasi secara optimal ke dalam diri peserta didik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam tindak lanjut pembiasaan diri dalam pendidikan karakter di sekolah, antara lain yaitu 1. Faktor individu atau pribadi dari peserta didik tersebut. Keseriusan serta keterbukaan peserta didik menjadi kunci utama dalam keberhasilan seluruh rangkaian proses penguatan pendidikan karakter di sekolah. 2. Faktor keluarga. Demikian juga faktor keluarga akan menjadikan daya dorong tersendiri dalam penguatan pendidikan karakter. Dikarenakan keluarga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses penguatan pendidikan karakter. 3. Faktor lingkungan atau masyarakat. Demikian juga faktor lingkungan peserta didik juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan penguatan pendidikan karakter. Sebab selain keluarga dan sekolah, interaksi peserta didik dengan lingkungan juga sangat menentukan perkembangan penguatan pendidikan karakter. Melihat uraian di atas jelas menggambarkan bahwa lingkungan menjadi wahana keberhasilan pemantauan penguatan pendidikan karakter. D. Karakter religius dan Qurani. Al-Quran merupakan pedoman dan tuntutan hidup umat Islam, baik sebagai individu maupun sebagai umat. Sebagai pedoman dan tuntutan hidup, Al-Quran diturunkan Allah bukan hanya untuk sekedar dibaca secara tekstual, tetapi Al-Quran untuk dipahami, dihayati, serta diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Quran dijadikan sebagai alat bedah untuk membedah segala macam permasalahan yang terjadi di kala itu, baik di masyarakat maupun permasalahan kepemerintahan. Bahkan Abu Bakar pernah berkata, "Kalau seandainya aku mencari tali kudaku, niscaya akan kutemukan dengan Al-Quran." Begitulah kuatnya pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran, sehingga hidupnya menjadi lebih tertata dengan pedoman Al-Quran. Namun saat ini justru sebagian umat Islam Indonesia yang berpikiran sekuler dan liberal, ia tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Pisau bedah yang mereka gunakan adalah karya-karya ilmuwan barat, lalu yang dibedahnya adalah Al-Quran, sehingga mereka memahami isi Al-Quran berdasarkan pemahaman ilmuwan barat. Sehingga pemahaman ini mengakar dan membudaya dalam lembaga-lembaga pendidikan, lalu tentunya memberikan dampak terhadap bangsa
dan negara di masa akan datang. Oleh karena itu, perlu dibangun karakter pendidikan yang berbasis Qur'ani sehingga dapat memberikan dampak Qur'ani pula pada karakter bangsa ini masa akan datang. Rasulullah SAW dan para sahabatnya kala itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya mengenai akhlak Rasulullah, ia menjawab akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi, karakter Qur'ani adalah tantangan perilaku manusia yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga secara umum, karakter moral manusia berhubungan dengan budi pekerti yang mengakar pada diri seseorang. Sebaliknya, orang yang berpaku sesuai dengan kaidah moral tersebut disebut dengan karakter baik. Sedangkan dari segi konseptual, karakter sering dipandang sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Menanamkan karakter Qur'ani bagi setiap muslim adalah sebuah kewajiban sebagai jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, guna membangun karakter Qur'ani dalam masyarakat harus dimulai dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baik dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga inti dari lingkungan terdekat. Karena itulah, mari kita biasakan diri dekat dengan Al-Quran, tidak semata mengaji, tetapi juga mengkaji agar terbentuk karakter Qur'ani yang mumpuni, yang melahirkan rahmat bagi semesta alam. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Aditya Ahmad, mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.